Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Ridho Dikluwa. Aku dari kelas Ilmu Komunikasi 4 dengan NIM 418231158. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang demokrasi. Materi yang aku akan jelaskan ini akan aku beri judul dengan apakah Indonesia sudah menjadi negara yang demokratis? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang beragam, termasuk periode kolonial, kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga saat ini. Struktur pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta melibatkan peran penting partai politik dalam proses demokrasi. Kemudian, ada tantangan dan masalah dalam mencapai demokrasi yang kuat dan inklusif, meliputi korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang menggerus fondasi demokrasi. Praktik korupsi menghambat keadilan, merusak kepercayaan publik terhadap institusi, dan menghalangi distribusi yang adil dari sumber daya. Kemudian ada ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ekonomi, sosial, politik dapat menghambat partisipasi aktif semua warga dalam proses demokrasi. Ketidaksetaraan tersebut bisa terjadi dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan ekonomi, dan akses terhadap kekuasaan politik. Kemudian ada kebebasan pers. Kebebasan pers yang terbatas atau terancam dapat menghambat akses informasi, menghalangi diskusi publik, dan menekan kritik terhadap pemerintah dan institusi publik. Kemudian ada masalah hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia seperti penindasan politik, pembatasan kebebasan beragama, diskriminasi rasial, dan penindasan terhadap kelompok minoritas menjadi ancaman serius terhadap demokrasi inklusif. Pelindungan hak asasi manusia menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap kebebasan dan keadilan. Kondisi demokrasi Indonesia kini dinilai mengalami degradasi sekaligus tercoreng. Kondisi ini dipicu krisis moralitas dan pelanggaran yang dilakukan berbagai pilar negara dalam pemilu 2024. Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Pius Sugeng Prasetyo, memaparkan terjadi aksi yang menyebabkan degradasi nilai demokrasi yang terus terjadi jelang pemungutan suara. Aksi ini terindikasi melibatkan pilar-pilar negara, baik eksekutif maupun yudikatif. Ia menilai merosotnya nilai demokrasi juga dipicu penyelenggara pemilu. Hal ini terlihat dari putusan peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP bagi seluruh komisioner KPU RI yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Merosotnya nilai demokrasi karena dipaksakan untuk kepentingan pihak tertentu dalam konteks pemilu. Akibatnya, kondisi ini akan melahirkan sistem pemerintahan yang otoriter, papar Pius. Ia menuturkan, implementasi demokrasi yang tidak sesuai koridor akan memicu hilangnya kepercayaan kepada masyarakat. Hal ini akan melahirkan fenomena disobedience atau pembangkangan masyarakat terhadap regulasi negara. Fenomena disobedience adalah sebuah kondisi terjadi kekacauan di tengah masyarakat karena tidak lagi menjalankan regulasi yang ditetapkan negara. Hal ini karena mereka mengikuti contoh buruk yang ditunjukkan oknum penguasa. Ia menyatakan aksi yang digaungkan akademisi dari kampus, tokoh agama, hingga budayawan bukanlah sikap partisan, melainkan suara kenabian terhadap kondisi saat ini. Wajah demokrasi Indonesia tercoreng akibat tingginya pelanggaran yang masif dalam tahapan pemilu 2024. Sejumlah guru besar institusi teknologi Bandung
melakukan deklarasi akademik terkait mencegah kemunduran demokrasi di Sasana Budaya Ganesha ITB. Berdasarkan data yang dirilis hingga 8 Januari 2024, Bawaslu telah menangani pelanggaran pemilu sebanyak 1032 kasus yang terdiri dari 329 temuan dan 703 laporan. Dari jumlah kasus pelanggaran tersebut, 555 kasus telah diregistrasi dengan rincian 297 laporan dan 288 temuan. Dari hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu, terungkap bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menjadi pelanggaran terbesar, yakni 205 kasus. Kemudian, pelanggaran hukum lain sebanyak 57 kasus, pelanggaran administrasi 50 kasus, dan pelanggaran pidana sebanyak 10 kasus. Penyelenggaraan pemilu saat ini dinilai telah rusak. Hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Pelanggaran etika dan hukum yang terjadi selama pemilu 2024 seperti yang dilaporkan oleh Bawaslu menimbulkan keprihatinan akan keabsahan proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Upaya perbaikan dan penegakan aturan yang tegas diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan membangun kepercayaan publik yang lebih kokoh. Untuk mengatasi tantangan ini dan membangun demokrasi yang kuat dan inklusif, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, sipil, media, dan lembaga internasional. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk memperkuat lembaga-lembaga anti korupsi, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers, serta memperkuat mekanisme perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini juga memerlukan budaya politik yang terbuka terhadap kritik, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan publik. Saya, Muhammad Ridho Dikrullah, izin undur diri.